binatang tidak perlu mendistribusikan keadilan karena dia diberi hak oleh alam untuk makan sesukanya. Tapi kita manusia harus berbagi dengan kawan yang lain. Jadi politik memang dirancang untuk menghasilkan distribusi yang adil. Dengan cara itu dia memberi keyakinan pada nelayan di sebelahnya, pada perahu yang ada di depan, yang ada di belakang, bahwa tidak ada ketakutan menghadapi badai. Karena badai adalah pengalaman otentik dari nelayan. Sama seperti politisi pengalaman otentiknya adalah korupsi. Jadi saya percaya bahwa mereka yang paham tentang laut tahu cara memimpin. Dan nakoda yang paling berakal dimulai dengan pengalaman pertama diterpa badai. Jadi kita melihat apa badai pertama di Makassar ini yang bisa menjadi ujian bahwa si nelayan akan jadi pemimpin, bukan sekedar dibanggakan sebagai, kalau wali kota kan ada pangkatnya dan dia dihormati selama pangkat itu melekat di dia. Satu hari setelah dia lain orang nggak anggap lagi wali kota. Apalagi ketika pangkatnya masih ada, tiba-tiba pangkatnya itu ditutup oleh jaket oranye di depan KPK, disorot oleh Ainus, hilang seluruh kemewahan sebagai pejabat. Tapi kalau pemimpin dia dikenang karena dia meninggalkan pikiran. Pejabat meninggalkan jabatannya untuk diganti orang lain. Pemimpin meninggalkan pikiran dan orang akan ikut pikiran yang bersih. Pikiran bersih itu datang dari hati yang tulus untuk menghasilkan perubahan. Nah, Makassar, saya pergi kemana-mana, saya pergi ke New York ketemu dengan orang Makassar, saya pergi ke Tokyo ketemu orang Makassar, saya pergi ke Belanda ketemu orang Makassar. Jadi Makassar itu memang ditakdirkan untuk membahana, untuk bergaul secara global. Jadi Makassar tidak canggung dengan globalisasi. Karena 300 tahun yang lalu Makassar sudah berhubungan dengan culture Eropa. Nelayan Makassar bukan dulu disebut sebagai ada istilah bahwa negeri Inggris tidak pernah terbenam, matahari tidak pernah terbenam di Britania lainnya. Kenapa? Karena Inggris itu menguasai dunia itu dari ufuk timur sampai ufuk barat. Karena itu matahari nggak bakal tenggelam di situ. Karena dia adalah empire. Tapi nelayan Makassar dia tidak menjajah, dia pergi untuk belajar sampai ke ujung Afrika, sampai ke Laut Pasifik, muter lagi dari bawah Atlantik. Jadi pengalaman itu sebetulnya pengalaman otentik dari manusia itu bergaul secara global. Dan lautlah yang mempersatukan kita, bukan daratan yang mempersatukan kita. Kalau saya pegang air laut di pantai Makassar, itu kimia laut itu sama saya rasakan kalau saya pegang air laut di Rotterdam, karena disatukan oleh salt yang sama, garam yang sama. Tanah Makassar akan beda dengan tanah Himalaya, tapi laut Makassar akan sama dengan laut di Tokyo karena disatukan. Jadi Pak Andi, dari uraian pertama saya dapat kesan kuat bahwa dia mengendapkan culture lokal itu untuk diekspor dari culture global. Dia mampu untuk menjelaskan apa artinya local wisdom. Jadi saya yakin bahwa beliau sebagai pangeran nelayan tradisional atau sultan nelayan tradisional atau raja, karena sekarang lagi musim sultan nelayan baru, jadi ada emporium baru, empire. Jadi Andi tahu tentang hakikat melaut, dia tahu apa fungsi ikan di laut, dan dia tahu apa gunanya ikan. Ikan itu gunanya dimakan, dapat protein, bukan dihafal nama-namanya.
Oke. Oke, kita ada dalam suasana politik yang belum berakhir karena jejak dari persaingan kemarin masih berlangsung sampai sekarang. Orang di Jakarta masih saling menghina, dari gubernur gak bermanfaat, gubernur kasih kesan bahwa dia bisa atasi banjir segala macam, presiden kasih kesan bahwa gubernur. Jadi kita bertengkar dengan sisa-sisa politik gitu. Sementara kita di sini ambil tema yang lain, bersaing dengan pikiran. Ini di Hotel 4 Points. Saya kasih 4 points, 4 poin. Poin pertama, jangan takut bersaing. Poin kedua, bersaing dengan pikiran. Poin ketiga, menangkan persaingan pikiran. Poin keempat, perbanyak pikiran. Perbanyak jalan pikiran, bukan jalan tol. Karena negeri ini didirikan oleh para pemikir. Pendiri bangsa ini bertengkar di meja rapat, di forum diskusi dengan referensi yang lengkap, teorinya mutakhir. Berarti mereka founding person kita bukan orang yang S1, S2, S3, kebanyakan lulusan SMA, tapi dia otodidak, mau belajar. Kalau nggak mampu, pakai kamus, dia baca kamus supaya dia bisa pahami konsep yang ada di dalam referensi itu. Baca kamus, bukan nyontek PowerPoint. Dia bertengkar karena dia paham apa isi buku. Karena itu dia nggak perlu melirik-lirik. Apa namanya itu? Tablet sebelah kiri. Dan itulah keautentikan dari pemimpin. Kita sebut mereka pemimpin bangsa. Kita anggap bahwa pada waktu itu yang dibutuhkan memang adalah leader, artinya pemimpin, bukan dealer. Yang sekedar ingin jadi caleg untuk deal anggaran di DPR. Jadi wali kota, bupati untuk deal dengan masyarakat yang adalah bagian dari kekuasaannya supaya terus berlanjut dinastinya, supaya bermacam-macam dalam. Jadi benar tadi bahwa kita perlu pemimpin. Kekuatan pertama pemimpin adalah pada ide, pada gagasan, pada kekuatan gagasan. Bukan pada mesin birokrasi, bukan pada partai politik. Jadi kita kembalikan Indonesia, reinventing ideas, karena kita pernah menumbuhkan itu di awal kemerdekaan. Seluruh guru bangsa kita sebagai guru bangsa, karena mereka memang memberi kita pengetahuan, bukan menggurui kita. Memberi pengetahuan. Kita bercakap-cakap dengan Haji Abdul Saleh, bercakap Sultan Syahrir, bercakap-cakap dengan semua pemimpin pada waktu itu dalam kondisi akal pikiran, kondisi akal pikiran. Nah, saya ingin selalu saya muter-muter ke seluruh universitas hanya untuk mengucapkan ulang bahwa negeri ini didirikan dengan pikiran. Yang bercahaya adalah isi kepala, bukan isi kantong. Yang mengalir adalah darah argumentasi, bukan darah dinasti. Itu intinya berbangsa dan bernegara. Nah, kita ingin ingatkan itu pada rakyat kita yang selama ini dihipnosis oleh kekuasaan. Bahwa kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak bakal menjadi pemimpin. Dan itulah sumber pertama dari korupsi ini. Kalau kita baca tradisi Republik ini, kita menyebut kita adalah republik. Dari istilah dasarnya republik, dari kata dasar res publica. Res artinya thing, barang, benda. Publik artinya kehidupan bersama. Jadi kita berrepublik artinya ingin menghidupkan kehidupan bersama. Bukan kehidupan yang dikapin-kapin karena perbedaan agama, karena ada kemewahan seseorang karena dia berdarah biru, karena dia bangsawan di satu daerah, karena itu dia menyatakan berhak untuk memimpin daerah itu 5, 10, 15, 30, 40 tahun. Itu adalah berita buruk bagi demokrasi. Itu bukan republika ya. Republika artinya urusan publik. Res publika, publik mengurus kepentingan bersama, bukan urusan satu keluarga.
Sama seperti saya kasih kritikus, Bapak bangsa kita Bung Karno itu, Soekarno adalah nama bangsa. Sekarang dia sedang jadi nama sebuah keluarga di sebuah partai. Itu buruk. Begitu banyak hal yang kita ingin perlihatkan pada publik, kok kita ingin berubah. Karena itu saya mengiyakan menghadiri seminar ini karena sponsornya bukan APBD, tapi alumni Jogja. Tidak alumni Jogja, alumni perkumpulan korporasi. Dia adalah perkumpulan pikiran, menyebut alumni mahasiswa. Artinya kita diikat oleh metodologi, diikat oleh pikiran, diikat oleh force of the battle argument. Siapa yang punya argumen terbaik, dia berhak memimpin. Bukan siapa punya kantongan paling tebal yang mau memimpin, enggak. Bukan siapa yang punya dinasti paling lama yang mau memimpin, enggak. Siapa yang punya pikiran, dia harus memimpin. Kalau saya ingatkan, ada banyak mahasiswa di sini, saya kasih kuliah sejarah ya. Di abad 15, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences. Politics is the highest of all sciences. Yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Kenapa? Karena politik itu berurusan dengan distribusi keadilan. Buat siapa? Buat res publica, buat publik. Jadi mendistribusikan keadilan itu memerlukan kecerdasan. Lain dan mendistribusikan keadilan artinya kita tahu apa kebutuhan dia, apa kebutuhan yang sana dan sini, dan kita urus bersama kebutuhan itu, mendistribusikan keadilan. Bukan mendistribusikan amplop yang langsung dimaksudkan untuk membeli suara. Jadi kita ingatkan pula bahwa politik itu menjadi barang yang hanya bisa diurus oleh mereka yang berpikir. Karena untuk mendistribusikan keadilan, seseorang harus punya keuntungan yang lengkap. Itu soalnya. Jadi kita di sini, politik diterjemahkan dengan cara yang sangat dangkal ya. Politik itu adalah, orang yang jadi politisi dia itu binatang politik. Binatang politik ini perilakunya seperti binatang. Binatang tidak perlu mendistribusikan keadilan karena dia diberi hak oleh alam untuk makan sesukanya sampai dia puas kenyang. Dia nggak perlu bagi pada kawan apa namanya binatang yang lain. Dalam kelompoknya aja udah cukup. Tapi kita manusia harus berbagi dengan kawan yang lain. Jadi politik memang dirancang untuk menghasilkan distribusi yang adil, bukan sekedar distribusi keadilan, tapi distribusi yang adil, just distribusi. Nah kita lihat per hari ini, Anda bayangkan, selama periode 2014 sampai 2019, ini selama periode kepemimpinan Pak Jokowi, kurang lebih 255 anggota DPR ditangkap KPK. 255 anggota DPR. Kurang lebih 200 pilkot bupati wali kota ditangkap KPK. Ini Anda bayangkan, kenapa dia ditangkap? Karena korupsi. Apa artinya korupsi? Korupsi artinya membatalkan ide keadilan. Dia pejabat publik harusnya jadi public servant, membagikan keadilan, bukan mengakumulasi keadilan untuk diri sendiri, apalagi merampok APBN untuk kepentingan sendiri. Dan saya kritik itu karena kita nggak mungkin bersaing dengan negara lain kalau indeks korupsi kita masih tinggi tuh. Korporasi yang bermutu yang akan datang ke Indonesia, ini cuma indeks korupsi Indonesia tinggi sekali. Jadi untuk berbisnis di Indonesia saya mesti nyogok banyak, dan itu beban bagi korporasi. Dan kalau dia korporasi dari Amerika misalnya atau negara-negara barat, ketahuan dia korupsi, dia dihukum di negaranya. Menyogok pemerintah Indonesia, dihukum di Amerika, dihukum di Belanda, dihukum di Finlandia. Karena etika dunia hidup dengan cara itu sekarang. Bahkan sekarang dipaksa agar supaya korporasi mengeluarkan yang disebut Corporate Social Responsibility, CSR,
untuk menguji etika dari si perusahaan. Yang terjadi di sini, kalau saya perhatikan, CSR itu dipaksa oleh Pemda. Bupatinya bilang, wali kotanya bilang, keluarin CSR sekian persen, 10%. Loh, bukan itu ini dari CSR. Waktu CSR dibuat di dalam Global Compact PBB, maksudnya beri integritas pada perusahaan supaya perusahaan dengan kesadarannya sendiri mengeluarkan bagian yang merupakan hak sosial publik, namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab itu tidak dipaksakan. Nah sekarang Anda lihat pemerintah tidak mampu untuk membaca hal yang elementar. Perusahaan di Jakarta misalnya, perusahaan di Makassar misalnya, CSR-nya dikeluarkan untuk satu komunitas yang ada di Surabaya. Ajaib. Kan itu hak dari masyarakat di Makassar. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia nggak mau di hak itu dia kasih karena dipalak oleh si bupati, oleh si wali kota. Jadi bukan sebagai si perusahaan dia kasih ke sana, sehingga dia laporkan ke pusat. Kami udah kasih CSR ke sebuah masyarakat kecil di pantai utara Jawa. Bingung kita, mestinya tibanya di Makassar. Tapi pengalaman dia kalau di Makassar nggak nyampe ke rakyat, nampaknya ke kantong birokrasi. Kan kacau cara kita bernegara. Itu soalnya. Jadi sekali lagi banyak hal elementer yang ingin kita perbaiki dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia berpikir. Saya survei agak cepat-cepat keadaan hari. Kita menginginkan ada pemimpin yang betul-betul otonom, tidak dikendalikan oleh oligarki, tidak dikendalikan oleh kepentingan korporasi, tidak dikendalikan oleh kumpulan perampok APBN di partai-partai. Kan publik ingin tahu itu, tetapi ada jarak antara pengetahuan publik dan kebenaran akademis. Nah itu tugas dari alumni. Semua kita yang pernah bersekolah tahu cara untuk menghasilkan diskursus baru di masyarakat, untuk mengatakan bahwa korupsi itu buruk. Tapi pengetahuan itu juga harus dimulai dengan kebersihan hati kita untuk memulai perjuangan politik semata-mata dengan tugas bersaing di dalam pikiran ini. Nah, misalnya dengan cepat-cepat kita bisa katakan bahwa kalau rektor paham tentang soal beginian, maka rektor tidak akan mencegah mahasiswa untuk demo demi social justice. Suara mahasiswa itu pasti suara keadilan, bukan suara minta kekuasaan. Jadi setiap kali daerah saya dapat laporan ada yang di DO. Kenapa? Karena demo. Loh, orang itu di DO karena bodoh, bukan karena demo. Karena semuanya ingin pamerkan prestasi di depan kekuasaan. Karena ya, ini kami ANS di mesti taat. ANS itu tugasnya cuma selama 8 jam. ASN ya, aparat sipil negara itu. Masa ASN sampai dia tidur ASN itu? Jadi kalau jam 6 sore misalnya dia bercakap-cakap, si ASN ini pulang dari bertugas, dia lepas seluruh atribut birokratnya, dia bercakap-cakap dengan anaknya di meja makan sambil nunggu ibunya, istrinya memasak. Atau sebaliknya, kalau dia perempuan, dia datang jam 6 nunggu anaknya pulang olahraga sambil nunggu suaminya memasak.